Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, sebelum ke materi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini marilah kita simak video berikut ini sampai tuntas. Nah, kita sudah belajar adanya suatu muatan pada benda. Nah, jika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka ada muatan yang bisa berpindah. Muatan yang berpindah ini kita sebut sebagai arus listrik. Nah, dia bisa berpindah jika perbedaan muatan antar benda sangat besar. Jadi ada dua syarat nih. Ya, beda muatannya sangat besar, juga hambatan keduanya sangat kecil. Jadi kalau seperti ini, contohnya ada muatan yang nanti bisa berpindah. Ya, si elektron ini bisa berpindah ke sini karena dia tertarik oleh si batang positif. Dan harus kita tetap ingat kalau yang berpindah, yang bergerak itu adalah elektronnya. Ini salah satu contohnya ya. Ini adalah contoh lonjakan listrik atau arus listrik ya. Dia berpindah dari, ini sebenarnya sebuah lilitan Tesla coil namanya. Dia berpindah menyambar ke si tangga, nanti kemudian ke bumi. Nah, jadi arus listrik itu sebetulnya disebabkan karena elektron yang bergerak. Tadi kita sudah bilang ya, kalau yang bergerak itu adalah elektron atau muatan negatif. Ternyata di dunia ini ada dua jenis nih yang digunakan. Yang pertama adalah arus elektron. Jadi ada bagian-bagian dunia tertentu atau bagian-bagian teknik tertentu dalam belajar, mereka menggunakan arus elektron. Jadi dia menggambarkan aliran pergerakan elektron, yaitu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, yang biasa kita pakai nanti di Indonesia juga di beberapa buku secara internasional itu disebut sebagai arus konvensional. Jadi dalam buku teks itu yang kita pelajari adalah arus konvensional. Dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi dalam dunia teknik, misalnya teknik elektro gitu ya, ternyata ada dua jenis buku. Ada buku berdasarkan arus elektron, ada buku berdasarkan arus konvensional. Yang kita pakai, kita pelajari adalah berdasarkan arus konvensional. Secara garis besar seperti ini ya. Jadi arus itu adalah muatan yang berpindah, tentunya muatan negatifnya. Nah, ini ada dua muat aliran nih ya. Jadi kalau kita punya kutub positif dan kutub negatif, ternyata elektron itu bergerak dari negatif ke positif. Jadi ini kalau kita ketemu seperti ini adalah lambangnya baterai, di mana yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Kalau arus elektron, dia mengalir dari kutub negatif ya, mengalir ke kutub positif. Nah, kalau aliran, ini bukan aliran muatan positif nih, aliran arus konvensional itu dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ini yang akan kita pakai ya. Jadi nanti di soal-soal berikutnya atau di video-video berikutnya, ketika kita menemukan rangkaian listrik, kita akan memakai arus konvensional, di mana arus listriknya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, memang bisa dikatakan arus elektron ini menyebabkan arus listrik seperti itu ya. Arus listrik itu bisa juga diartikan sebagai jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu detik. Ya. Nah, melalui definisi tersebut, kita bisa merumuskan arus listrik itu sebagai berikut. Di mana I atau arus listrik itu adalah Q dibagi T. Di mana Q-nya itu adalah muatan yang berpindah. Ya. Dan T-nya adalah waktu untuk dia berpindah. Nah, kita langsung aja ya ke contoh soal yang pertama. Nah, berapa sih kuat arus listrik yang mengalir jika muatan 550 coulomb mengalir selama 5 menit? Yang B, muatannya 50 mikrocoulomb mengalir selama 25 detik. Kita coba dulu yang A. Nah, jadi kita punya diketahui ini Q-nya adalah 550 coulomb. Kemudian ada T-nya sebanyak 5 menit.
Nah, T ini harus dalam detik nih. Artinya ini kita ubah menjadi 5 dikali 60 menjadi 300 detik. Yang ditanya itu adalah I-nya berapa. Ya, tinggal kita pakai nih. Nah, ini tinggal kita pakai I sama dengan Q dibagi T, di mana Q-nya adalah 550 dibagi T-nya 300. Bisa dicoret, disederhanakan. Ini 550, 55 tidak bisa disederhanakan. Ya, dibagi 5 bisa jadi 11/6 ampere. Nah, ini adalah satuannya ampere atau kolom per detik. Cukup mudah ya. Sekarang kita coba yang B. Nah, sekarang diketahui muatannya ya, Q-nya ini adalah 50 mikrokolom. Nah, ini harus kita ubah menjadi kolom ya. Ingat 50 mikrokolom diubah menjadi kolom menjadi 50 dikali 10 pangkat min 60. Kemudian kita punya waktunya sudah dalam detik 25 second. Sehingga ketika ditanya arusnya ya, ditanya I-nya berapa sih? Kita bisa menjawab nih. Di mana I sama dengan Q dibagi T. Q-nya adalah 50 dikali 10 pangkat minus 6. Ya, kita pakai yang kolom. Dibagi 25. Dicoret menjadi 2. Maka 2 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Ternyata harusnya kecil. Kenapa? Karena muatannya yang mengalir juga kecil. Nah, kita sekarang coba yang nomor 2. Sekarang dibalik ya. Berapa muatan listrik atau Q yang mengalir jika arus 2 mA lewat selama 5 menit. Maka di sini kita punya, jadi kakak coba yang A dulu. Kita punya diketahui. Di sini I-nya nih. Kita punya I-nya 2 mA. Langsung kita ubah ke ampere menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Miliampere itu sama seperti milimeter diubah ke meter, gitu ya. Kemudian kita punya T selama 5 menit. Nah, ini langsung kita ubah menjadi detik dikali 60, 300 detik. Yang ditanya itu adalah berapa sih Q-nya, gitu ya. Maka untuk menjawabnya tinggal kita buat I sama dengan Q per T. Ya, I-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan Q dibagi 300. Berarti tinggal dikalikan ya. Q sama dengan, ini dikalikan silang naik ke sebelah sini. 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 300. Nah, ini menjadi 600 dikali 10 pangkat min 3 atau 6 dikali 10 pangkat min 1 kolom. Nah, kita dapat nih. Ternyata muatannya adalah sebesar 6 dikali 10 pangkat min 1 kolom. Sekarang kita coba yang B. Nah, di sini kita punya arus setengah ampere lewat selama 2,5 menit. Maka apa yang diketahuinya itu adalah I-nya sebesar setengah ampere. Kemudian punya waktunya 2,5 menit. Ini langsung kita ubah ke detik ya, dikali 60. 2,5 dikali 60 itu hasilnya adalah 150 kalau nggak salah ya, 150 detik. 25 dikali 6 ya, ini adalah 150, tapi ada koma 1 dan ada 01 ya di sini ya. Nah, ini 0 jadi hilang 1. Kemudian yang ditanya itu adalah I-nya. Oh, bukan, yang ditanya Q-nya ya. Tadi berapa muatan listrik? Q. Nah, maka untuk menjawabnya maka I sama dengan Q dibagi T. I-nya adalah setengah sama dengan Q-nya yang ditanya. Dibagi T-nya itu adalah 150. Dikali silang ya. Berarti ini 150 sama dengan 2 dikali Q. Maka Q-nya adalah 150 dibagi 2. Hasilnya adalah 75 kolom. Ya, ternyata cukup besar nih. Ya, arus atau muatan yang mengalir di tempat tersebut selama 2,5 menit. Nah, mengenai arus, kita nanti akan belajar yang namanya hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama berbicara bahwa pada suatu titik, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau ada suatu titik, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kakak punya suatu titik. Ya, titiknya di mana sih kak? Kok nggak kelihatan?
titiknya itu ada di sini nih, ya. Nah, di sini ada yang masuk dan ada yang keluar. Di mana jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Untuk menyelesaikannya, ya, kita bisa membuat persamaan I yang masuk sama dengan I yang keluar. Yang masuk ada berapa saja? Kita lihat yang masuk ada yang ini nih, 1, 2, 3, ya. Ada 2 ampere, 3 ampere, ditambah 3 ampere, ditambah 5 ampere, sama dengan yang keluar ada 7 ampere. Nah, ditambah ini, misalnya X ampere. Ya, berarti di sini kita punya 10 ampere sama dengan 7 ditambah X ampere. Sehingga kita dapat nih, yang X itu ternyata nilainya adalah 3 ampere. Nah, jadi biasanya soal-soal seperti ini, kita disuruh menentukan arus yang masuk atau yang arus yang keluar pada satu titik. Ini hanya di satu titik, tentunya soalnya bisa saja lebih dari satu titik. Nah, kalau menyelesaikan, maka kita akan menyelidiki satu persatu titik tersebut. Bahkan mungkin membuat persamaan sederhana untuk mempermudah kita menyelesaikan soal. Dan biasanya yang belum diketahui langsung kita kasih tahu, itu langsung kita beri tanda, itu arus pertama, arus kedua, dan seterusnya. Kita coba soal yang ini. Nah, ini soal yang pertama untuk hukum Kirchhoff. Di sini lebih ruwet, lebih ribet dari yang sebelumnya, ya. Di sini kalau kita lihat sebetulnya ada 2 titik. Ada titik di sini ya, titik pertama, dan di sini ada titik kedua. Maka kita cek satu-satu. Kita cek dulu titik yang pertama, di mana I masuk sama dengan I yang keluar. Kalau di sini I yang tidak diketahui udah tahu nih, I1 sama I2 nih, ya. Bisa saja ini nggak ada angkanya, kita tulis sendiri I1, ini I2, gitu ya. Kita cek di titik yang pertama dulu, yang masuk itu ada 10 ampere, 10 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan yang keluar itu ada ini 15 ditambah I1. Nah, nanti akan terbentuk suatu persamaan seperti ini. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 30 sama dengan 15 ditambah I1, maka I1-nya adalah 30 dikurang 15, hasilnya adalah 15 ampere. Sekarang kita pakai yang ini. Nah, di titik yang kedua kita akan cek, sama kita akan tulis I masuk sama dengan I yang keluar, arus yang keluar. Arus yang masuk itu adalah I1 ya. Nah, ditambah yang masuk lagi, oh ada ini. Nah, ada 5 ampere. Sama dengan I yang keluar ada ini, 7 ditambah ini, ya, I2. I1-nya kita sudah tahu nih, 15 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah I2. Maka ini 20 sama dengan 7 ditambah I2. Maka I2-nya kita dapatkan 20 dikurang 7 sama dengan 13. Nah, jadi seperti itu ya caranya kita cek masing-masing titik satu persatu ya. Baru kita bisa menyelesaikan soalnya. Sekarang kita mau coba soal yang ini. Nah, di sini terlihat lebih kecil gambarnya, tapi ternyata lebih banyak yang tidak kita ketahui. Kalau kita lihat di sini ya, ada berapa titik ya? 1, ini 2, 3. Nah, di sini juga ada titik. Nah, ini kakak langsung namain aja. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima. Nah, kenapakah yang di sebelah sini bukan titik, Kak? Karena kalau kita lihat arus 3 nih, ketika dia masuk, dia belok, dia tidak ada yang bercabang lagi sampai ketemu titik ini. Artinya ini hanya belokan saja, ya, bukan percabangan, bukan pertigaan, bukan perempatan, gitu ya, hanya percabangan. Berarti ada 5 titik yang mau kita selidiki, ya. Kita lihat dulu titik yang pertama, ya, I masuk, arus masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk adalah 20 ampere, 20, tidak ada lagi yang keluar, tidak ada lagi yang masuk. Yang keluarnya ada I1 tambah 8 tambah I5. Ah, ada 2 nih ya. Jadi ini ada yang tidak diketahui. Ya sudah, biarkan saja dulu. Kita coba cek titik yang lain dulu. Kakak cek titik yang kedua ya. I masuk sama dengan I yang keluar. Nah, I yang masuknya itu adalah I1
I yang keluarnya itu ada 2 ampere ya. Ada 2 dan juga ada I3 ditambah I3. Di sini sama, kita tidak memiliki angkanya, maka kita cek titik yang ketiga. Titik yang ketiga kita punya I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk adalah 8 ampere ya. Ditambah 2 ampere sama dengan I2. Nah, berarti dapat nih I2-nya ternyata 10 ampere ya. Yang masuk ini 8 dan 2, yang keluar I2. Sekarang kita cek titik nomor 4. Titik nomor 4, maka kita punya I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk adalah I2, ditambah ada I5 juga yang masuk. Ya, sama dengan yang keluar hanya ini ya, 14 ampere. Oke. Maka I2-nya kita sudah punya nih, 10. Ditambah I5 ya, sama dengan 14. Maka I5-nya ini kita dapatkan adalah 4 ampere. Ternyata ini adalah 4 ampere. Nah, karena kita sudah dapat I5, sebetulnya kita bisa lanjut ke titik nomor 5 atau kita sedikit mundur, yaitu ke sini ya. Ke sini nih. Karena kita di sini ada I5 nih ya. Maka ini 8 boleh pindah ke sini, 20 dikurang 8 sama dengan I1 ditambah 4. Maka ini 20 kurang 8, 12 sama dengan I1 ditambah 4. Maka kakak punya I1-nya adalah 12 dikurang 4 atau 8. Karena sudah dapat I1-nya 8, kakak bisa masuk ke sini. 8 sama dengan 2 ditambah I3. Maka kita dapat nih I3-nya itu adalah 8 dikurang 2, 6 ampere. Wah, ini dapat nih 6 ampere. Ada satu titik yang belum dicek adalah titik nomor 5. Titik nomor 5 kita cek ya. Maka I masuk sama dengan I yang keluar. Di mana I masuknya itu adalah I3 ditambah 14 ya, ini masuk ke arah 5 sama dengan I4. Nah, berarti I3-nya tadi kita sudah punya 6 ditambah 14 sama dengan I4. Nah, I4-nya dapat nih 20 ampere. Nah, kalau kita perhatikan arus yang masuk di sini 20 ampere ke sistem dibagi-bagi berujung keluar satu jalur lagi menjadi 20 ampere lagi. Kembali semua ke satu baris lagi. Itulah video kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari materi ini dan semoga kita diberikan pemahaman yang lebih. Oke, dari itu anak-anak, itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.